Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kasus disintegrasi di Indonesia. Adapun kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ahmad Hafizul Fikri Nizar, kedua Ahmad Hanim Syafril Al-Falah, yang ketiga Ahmad Saifuddin, yang keempat Amilatin Nafiah, dan yang kelima saya sendiri Amralti Adnin. Dan pada kesempatan kali ini, kasus disintegrasi di Indonesia yang akan kami bahas mengenai fenomena kerajaan baru yang berujung pidana, yaitu Kerajaan Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Hafizul Fikri Nizar akan melanjutkan mengenai aspek-aspek analisis. Yang pertama, judul berita dan sumbernya. Kedua, isi pokok berita. Ketiga, faktor penyebab disintegrasi. Keempat, alternatif penyelesaiannya. Kelima, kaitannya dengan jenis integrasi. Satu, judul berita dan sumbernya. Judul berita dan sumbernya. Fenomena kerajaan baru berujung pidana, Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Nah, berikut adalah sumber-sumber berita dan judulnya. Bagian kedua, isi pokok berita. Isi pokok berita. Sepanjang 2020, Indonesia dihebohkan dengan kemunculan kerajaan hingga paguyuban di sejumlah daerah, khusus Januari 2020. Muncul Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Kemunculan kerajaan, keraton, dan paguyuban ini selalu heboh di media sosial. Beberapa ada yang berkedok mencari uang, menimbulkan keonaran hingga para petingginya harus berurusan dengan polisi. Pada Januari 2020, kemunculan Keraton Agung Sejagat di Pugon, Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, viral di media sosial. Kerajaan Agung Sejagat dipimpin seorang pria yang dipanggil Sinuwun bernama Toto Santoso Hadiningrat, sedangkan yang wanita yang bernama Fani Aminadia dipanggil Kanjeng Ratu atau Diah Gitarja. Kerajaan ini mulai ramai dibicarakan setelah muncul foto-foto mengenai kirab budaya seperti Wilujengan yang diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2020. Warga yang resah karena menganggap mereka melakukan perbuatan menyimpang akhirnya melaporkannya. Setelah itu polisi dan Pemkab menutup bangunan kerajaan tersebut. Sang raja dan ratu yang bernama Toto Santoso yang berumur 42 dan Fani Aminadia yang berumur 41 pun akhirnya ditangkap. Sang raja Toto divonis 4 tahun penjara dan ratunya Fani divonis 1 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah karena menyiarkan berita bohong dengan sengaja dan menerbitkan keonaran di masyarakat. Sunda Empire. Sekitar minggu ketiga di bulan Januari 2020, masyarakat di Indonesia dihebohkan kembali dengan kelompok yang menamakan dirinya Sunda Empire. Kelompok ini muncul di media sosial tak lama setelah Keraton Agung Sejagat diamankan. Foto-foto kegiatan Sunda Empire pertama kali muncul di akun Facebook dalam unggahan. Tampak mengenakan seragam layaknya tentara angkatan militer lengkap dengan baret berwarna biru di kepala.
saya Ahmad Saifuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ahmad Hanim. Sunda Empire memprediksi pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Setelah itu, kehidupan masyarakat dunia akan menjadi lebih baik dan sejahtera. Tidak hanya itu, petinggi Sunda Empire bernama Rangga Sasana melontarkan sejumlah pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Namun, pada akhirnya Rangga dan petinggi Sunda Empire lainnya ditetapkan tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong dan kabar tidak pasti untuk keonaran di masyarakat. Jaksa Sukanda mengatakan para terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1946. Pasal itu mengatur perbuatan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum penjara setinggi-tingginya dengan jangka waktu 10 tahun penjara. Selanjutnya, faktor penyebab disintegrasi. Faktor penyebab disintegrasi yang pertama, munculnya pemerintahan di dalam pemerintahan. Maksudnya, jika di dalam suatu negara muncul sebuah kerajaan, maka di dalam negara tersebut terdapat dua pemerintahan yang mana nantinya mengakibatkan munculnya struktur pemerintahan baru dan dapat menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Yang kedua, adanya penipuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Amaliatin Nafiah. Alaiha tafaddal mashkurun. Nama saya Amaliatin Nafiah dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ahmad Saifuddin. Yang keempat, alternatif penyelesaiannya. Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, adanya tindakan yang lebih tegas dari pihak yang lebih berwenang atau pemerintah negara. Yang kedua, rakyat harus punya sikap selektif. Yang kelima, kaitannya dengan jenis integrasi. Yang terakhir, apa sih kaitannya kasus ini dengan jenis integrasi? Berdasarkan analisis kelompok kami bahwa kasus ini kaitannya dengan jenis integrasi ialah integrasi koersif, yang mana integrasi koersif itu sendiri terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Dalam pengertian tersebut bahwa masuk dalam kasus ini, karena kerajaan ini muncul disebabkan karena adanya paksaan emosional dari diri sang raja, atau lebih tepatnya halusinasi yang mengakibatkan kerajaan tersebut tidak bertahan lama bahkan berujung pidana. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1, apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.